Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Profesor Dr. Siswoyo Haryono dalam pelatihan online metode SEM. Untuk pertemuan ke-6 ini dan selanjutnya kita memasuki level advance atau tingkat lanjut. Setelah pertemuan 1 sampai dengan 5, tingkat dasar ya, level dasar, yaitu pelatihan online metode SEM. Di level 1 ada dibandingkan analisis SEM dengan SPSS, lalu AMOS, lalu least rel dan PLS atau partial least square dengan smart PLS serial 3. Nah, untuk tingkat advance ini mulai dari pertemuan 6, pertemuan ini adalah analisis AMOS second order ya, dengan model intervening. Nanti dengan data yang sama akan kita lanjutkan. Pertemuan ke-7 adalah dengan PLS, lalu dengan data yang sama juga pertemuan ke-8 adalah dengan least rel. Nah, nanti pada serial-serial berikutnya adalah tema-tema khusus. Misalkan bagaimana melakukan respesifikasi atau modifikasi model untuk mendapatkan hasil GOV yang memenuhi syarat. Demikian teman-teman para pecinta pelatihan online metode SEM yang saya sangat banggakan. Selamat mengikuti. Untuk pertemuan ke-6 ini adalah program AMOS second order. Model yang akan dianalisis adalah model intervening ya, atau model mediating. Mediasi orang sering menyebutnya juga. Kalau ada penelitian dengan judul The Mediating Role of Quality of Work Life on the Effect of Person-Organization Fit and Person-Organization Support on Employee Performance, tentu setelah dilakukan berbagai kajian atau review, baik secara alasan akademis atau teoritis dari previous research, model ini menghasilkan 5 research question. Ya, jadi yang pertama, is there any significant effect of POF? POF ini Person Organization Fit on QWL, Quality of Work Life. Selanjutnya akan saya singkat. Pertanyaan kedua adalah apakah ada pengaruh signifikan POS on QWL. Yang ketiga, apakah ada pengaruh yang signifikan POF terhadap EP ya, atau kinerja pegawai, employee performance, dan apakah ada pengaruh signifikan POS, Person Organization Support on Employee Performance, dan yang terakhir, apakah ada pengaruh signifikan QWL ya, Quality of Work Life on Employee Performance. Hipotesisnya setelah dikaji tadi dengan review literatur, previous research ya, lalu dihasilkanlah 5 hipotesis yang semuanya berpengaruh positif dan signifikan. Nah, kita ukur sekarang, masing-masing variabel di sini diukur dengan 2 dimensi. POF ini ya, POF ini diukur dengan 2 dimensi dengan 4 indikator atau POF 1 sampai POF 4. Selanjutnya variabel atau konstruk eksogen ya, kalau dikasih simbol X2 di sini adalah POS, sama POS ini dengan 2 dimensi ya, material support dan non material support, indikator POS 1 sampai POS 4.
Kemudian Y di sini untuk variabel endogen. Pertama yaitu quality of work life, juga 2 dimensi ya, 2 dimensi dengan 4 indikator. Dan employee performance kita simbolkan dengan Z ya. Kita simbolkan dengan Z. 2 dimensi, work quantity dan work quality. Indikatornya disimbolkan dengan IP1 sampai IP4 ya. Nah, ini setelah punya kisi-kisi, kita transformasi menjadi diagram ya, menjadi diagram. Ini POF, POS, QWL dan EP. Ini adalah dimensi tadi ya, X11, X12 ini dimensi dari POF. X21, 22 adalah dimensi POS dan seterusnya ini. Jadi inilah full model sesuai kerangka berpikir. Nah, setelah kuesioner disebar ke responden ya dengan skala 1 sampai 5, skala Likert. Ini sudah ada tabulasi hasil jawaban responden. Ternyata ini kita lihat ada 100 ya, untuk latihan ini ada 100. Karena untuk Amos itu memang dalam referensinya, dalam textbooknya ya antara 100 sampai 200 sudah cukup. Atau ada yang mengatakan minimal 5 kali jumlah indikator. Jadi kalau ini tadi indikatornya adalah 4 variabel kali masing-masing 4, ada 16. Ya, ini ada 16 indikator, sebetulnya 80 kalau dikalikan 5. Tetapi kalau dikalikan 10, 160 lah. Makanya ini sudah antara 80 sampai 160. Jadi sudah memenuhi syarat. Langkah selanjutnya dalam Amos, sebelum kita mulai menggambar ya, kalau Amos dimulai dengan menggambar, itu kita memiliki target atau orientasi analisis. Targetnya adalah untuk mendapatkan nilai GOF ini ya. Jadi goodness of fit index. Goodness of fit index ini standarnya atau nilai batas atau cut off value-nya. Cut off value sering disebut critical value. Nah, ini dari indikasi GOF ya. Ini ada degree of freedom, ada GFI, EGFI ya, comparative fitness index, Tucker-Lewis index dan seterusnya. Ini ada 10. Nah, ini nanti hasil yang diperoleh ini di kolom ini dikonsultasikan dengan cut off value, lebih besar atau lebih kecil gitu, memenuhi syarat atau enggak. Kalau sudah banyak atau semuanya memenuhi syarat ya, setidaknya dari 10 ini paling tidak mungkin 60% ya memenuhi syarat, juga sudah boleh dikatakan bahwa model itu fit. Nah, ya ke 10 kriteria GOF itu mewakili 3 unsur GOF, yaitu absolute fit measure, incremental fit measure dan parsimonial. Jadi ini adalah kriteria uji GOF ya, kriteria uji GOF yang ada 10 itu, tapi sebetulnya ada tiga bagian tadi. Nah, tidak harus 10-nya itu fit, tapi boleh cukup misalkan 6 ya masing-masing, tapi sudah mewakili absolut, lalu incremental dan parsimonial. Nah, itu yang diharapkan setelah memenuhi itu sudah model bisa digunakan. Nah, sekarang kita masuk ke iterasi 1 ya. Jadi mari kita akan menggambar ini ya, Kita mulai saja. Kita buka program Amos. Ini tadi sasaran yang mau kita gambar ya, sasaran ini yang mau kita gambar.
sesuai pengukuran variabel. Nah, kita mari sama-sama latihan. Anda bisa buka program Amos. kita new sekarang. Kita new ya, ini layar baru, layar kerja baru. Nah, sebelum kita menggambar, kita buka dulu view. Ini ada view interface properties. Nah, di sini tujuan kita adalah mau membuat layout. Di sini kita kan portrait, kita mau landscape dengan A6. Nah, ini sudah. Ini kita sentimeter aja. Karena kalau misalkan menulis tesis kan pakai A4 ya, ukurannya sentimeter. Misalkan sebelah kiri halaman 4 cm, kanan kiri atas kanan bawah atas misalkan 3 atau 2,5 cm. Jadi ini sudah ukuran tesis ya. Lalu kita view yang kedua, analisis properties. Kita keluarkan outputnya apa saja. Ini diklik output agar nanti keluar semua ya. Di dalam kalkulasi nanti untuk menghasilkan apa saja yang harus dikeluarkan, ini klik aja semua ya. Jadi nanti bisa keluar gitu. Nah, kita kembali kita lihat ini kita mau menggambar ini. Tadi berdasarkan kisi-kisi dari ini ya, instrumen ya, kisi-kisi instrumen. Berdasarkan kisi-kisi instrumen. Maka kita akan menggambar sekarang mulai dari 0 ya. Ini di close. Ini sudah layar ya yang sudah di set tadi. Kita mulai dari ini. Nah, kita gambar di sini. Nah, terusin. Jadi perhatikan. Kita gambar nanti ini untuk variabel pertama. Lalu agar variabel ini POF ya, agar variabel yang lain sama ukurannya kita copy aja. Kita copy. Tadi copy perintahnya mesin fotokopi diaktifkan. Oke, copy lagi, di drag, tarik. Nah, ini untuk variabel QWL nanti. Lalu yang kanan saya tarik lagi. Kita sudah dapat 3 tapi semuanya sama. Nah, ini karena kita layarnya lebih cenderung ke kanan kosong, ini kiri. Kita geser sekarang dengan cara klik yang merah ini, transport ya, geser ke kanan. Kita geser agar nanti kira-kira gambarnya bagus, memenuhi ukuran kertas yang proporsional. Nah, setelah itu, setelah dianggap memenuhi asas proporsionalitas, kita tarik garis panah. Ini adalah melambangkan jalur atau hipotesis ya. Coba kita tarik ya. Kita tarik yang simbol garis sudah aktif sebagaimana yang kita inginkan. Tarik aja, asal ketemu dulu, walaupun berantakan nggak apa-apa. Kita lihat ini kita berantakan, lalu dirapikan dengan aktifkan tanda pena ini, tangan. Oke, klik. Nah, klik. Nah, itu sudah rapi dengan sendirinya. Oke, sekarang kita akan menulis dulu ya. Kita boleh dari mana aja, tapi kita mau menulis. Yaitu caranya gambar tangan satu diklik, aktifkan. Nah, di sini klik kanan. Aktif itu kalau sudah merah ya, lingkarannya merah. Ini ada object properties. Nah, kita tulis di sini POF ya, person organization fit. Oke.
Terus panah kursornya klik lagi ke bawah, ini namanya variabel POS. Nah, POS yang tengah adalah QWL. Nah, quality of work life, yang kanan adalah employee performance. Nah, oke, sudah cukup. Lalu kita hubungkan POF dan POS dengan panah 2. Karena ini korelasi ya, panah 2. Oke, dirapikan lagi dengan tangan. Nah, perintah tangan. Kemudian ini masih rasanya kurang ke kanan, kita tarik dulu yang EP dengan merah sampai sini. Nah, ini di POS ditengahin ya, agar nanti indikatornya bisa tergambar. Ya, oke. Setelah ini kita akan menggambar dimensi. Dimensi ini kita buat lingkaran lagi, aktifkan. Kita tahu masing-masing ada 2 dimensi. Ya, ada 2 dimensi. Oke. Ya, kita buat 2 dimensi. Kita main ini lagi, copy lagi biar sama ukurannya. Nah, ini nanti untuk 2 dimensi yang variabel POS. Nah, kita QWL nanti dimensinya di luar ya. Nah, lalu employee performance juga di luar. Nah, sekarang kita hubungkan lagi dengan garis satu panah. Oke. Ini namanya dimensi yang reflektif ya. Reflektif itu dari variabel laten panahnya keluar seperti ini. Ini reflektif namanya. Artinya misalkan employee performance diukur dengan 2 dimensi gitu. Pakai tanda pena lagi, dirapikan masing-masing agar terbentuk gambar yang bagus. Nah, seperti ini caranya. Maaf. Nah, sekarang tinggal indikator. Indikator itu simbolnya ini yang atas, yang itu yang bulat itu ada 3. Nah, diaktifkan, klik di sini ada 2 indikator, klik 2 kali. 1 2. 1 2. Nah, ini kalau mau diarah atau dihabiskan dulu semuanya 2 indikator. Nah, ini semuanya 2 indikator. Ya, semuanya 2 indikator. Nah, ini mau diarahkan indikator POF itu misalkan ke sebelah kiri ya. Caranya aktifkan ini yang lingkaran ya, yang perintah lingkaran. Teman-teman, ini yang sebelah kiri namanya kolom perintah ya. Di kolom perintah yang lingkaran aktifkan, diputar di dimensi itu. Nah, terus putar lagi, klik lagi. Nah, itu sudah berurutan. Yang bawah juga. Nah, yang kanan sekarang. Nah, ini sudah semuanya. Nah, ada model ini ya, yang belum lengkap adalah adanya error ya, adanya error. Maka error itu simbolnya diaktifkan, ini yang nomor 2 dari atas ya, ini langsung ditambah di masing-masing error ya, kesalahan dari model, karena memang kita hanya meneliti sesuai indikator atau dimensi atau bahkan variabel laten, tapi ternyata ada sisa yang lain ya, ada sisa. Nah, ini error ini tidak bisa diputer ya, tapi ditarik, ditransport yang merah itu ditaruh di mana yang kosong. Nah, tarik semua dulu, nah gitu ya. Nah, tarik semua. Ini error-error yang ada. Nah, terus kita rapikan dengan pena tadi ya. Tanda pena ini semacam alat untuk merapikan ya. Jadi semuanya bisa dirapikan dengan gambar pena. Nah, kalau ini nempel ya, ini bisa ditarik. Nah, ditarik agar sekelompok, ini ada perintah kelompok, ini diaktifkan yang kayak bunga ini bawah.
lalu ditransport, digeser, nanti mindah semua. Nah, itu semuanya bergeser. Ya, diatur yang rapi, ini semuanya bergeser dengan syarat tadi mengaktifkan gambar yang kelompok tadi yang seperti bunga tadi. Jadi kalau itu aktif, sekelompok itu akan ikut ditransport, pindah semua. Ya, jadi kita bisa merapikan ya, seperti menggambar dengan tangan. Jadi ini ada unsur mohon maaf, ada unsur seni ya, ada unsur seni. Oke. Nah, setelah ini kita sekarang menamakan masing-masing. Ini person organization fit mau dikasih dimensi kan X1 tadi namanya POF. Ini aktifkan lagi dengan satu telunjuk ini aktif, lalu merah ini dimensi klik kanan, kita beri nama dimensi X1.1. Nah, kalau terlalu besar ini bisa dikecilin font hurufnya. Kita pakai berapa itu? 18, kita pakai 12 atau yang sesuai lah dengan lingkaran. Terus klik lagi yang X12. X12 artinya dimensi POF untuk dimensi kedua. Lalu di sini X2. X2 1 kecilin lagi pakai ukuran font yang kecil. Lalu ini X2 2 artinya dimensi POS yang kedua. Oke. Terus yang variabel QWL juga, ini kan tadi kita pakai Y ya. Ya. Sekarang Y1 saja, sana Y2. Karena yang EP kita mau sepakat pakai Z begitu ya lah. Jadi itu Z1, dimensi EP yang 2 adalah Z2. Z2. Kemudian urut ya, urut. Setelah dimensi kita indikator sekarang. Nah, indikator itu yang kotak itu. Itu kita sepakat pakai POF1. Ya, kita ketik di situ diaktifkan. Tapi terlalu besar ini ya. Font hurufnya bisa dikecilin ya. Bisa dikecilin. Kita tulis dulu aja POF2, POF3, POF4. Nah, diisi aja semua dulu. Ini POS 1, POS 2. Ini masih terlalu besar hurufnya, font hurufnya nanti kita kecilin. Ini QWL 1. Ya, sebetulnya bisa membuat 2 huruf aja kalau nggak kebanyakan ya. Tergantung kita, boleh saja 3 huruf. Nah, ini 2 huruf, employee performance, EP1 sampai EP4. Nah, ini dikecilin atau mau diisi dulu. Dikecilin aja dulu. Nah, caranya adalah ya kita lihat di ini yang hijau ini ya, ada tanda panah 4 sama kelompok ya, kelompok diaktifkan jadi semua berubah ya, itu ya, dalam kelompok itu berubah. Nah ya, jadi syaratnya dibesarkan tadi yang hijau ada 4 panah sama kelompok, jadi dalam kelompok itu dia akan besar semua bareng-bareng gitu. Ya, jadi kita per kelompok ini sekarang kelompoknya dimensi di sini gitu ya, kelompoknya dimensi. Karena ada dua masing-masing dimensi ya. Nah, ini kalau kita ini terlalu dekat misalkan bisa dijauhin. Nah, kan kita masih posisi transport ya dan berkelompok. Nah, diambilin begitu.
Nah, semuanya kita ambil. Nah, ya, kita lebarin. Ini untung karena masih dalam kelompok ya, dalam perintah kelompok. Jadi bisa diatur sesuai kelompoknya atau di dalam hal ini dimensi ya, sesuai dimensinya. Indikatornya variannya masih pada nempel, kita nanti bisa atur lagi. Nah, ditarik, terus yang atas ditarik ya. Nah, setelah ini selesai, ini varian yang paling luar ini, atau kita bisa rapikan dulu karena masih terlalu ini ditarik pakai perintah kelompok lagi, kemudian transport ini ditarik ke kanan, akan narik semua satu kelompok itu. Nah, ini kan per kelompok. Ya, ini biar nggak terlalu lebar ya, kita tarik, kita tarik. Ya, saya kira ini sudah lebih bagus ya, lebih rapi. Kita sekarang bisa tarik ini agar tidak melengkung ya. Caranya yang ini tadi, yang panah 4 dan hijau ini diaktifkan, pas merah bisa ditarik melengkung, lalu ini bisa dipena lagi, dirapiin. Nah, ini semua bisa dirapikan dengan pena itu. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah ini varian ya, sama, ini klik kanan. Tadi kalau belum aktif pakai tangan telunjuk 1, merah klik kanan. Nah, untuk eksogen kita kasih simbol D kecil 1. D1, bawahnya D2 ya. Terus D3, terus D4. Nah, ini D5. Ya, D5, ini D kecil ya, D kecil. Sampai D8. Terus semuanya lah. Mulai endogen dan endogennya ada 2 ya, QWL dan EP. QWL jadi intervening, ini pakai E. Kalau tadi E, ini nanti nilai varian ini akan berguna mana yang dihubungkan saat melakukan tahap modifikasi atau respesifikasi. Dari D dengan D, E ketemu E gitu. Nggak boleh D ketemu E. Artinya eksogen hanya boleh dikovariankan dengan eksogen, endogen dikovariankan dengan endogen. Jadi D dengan E begitu kodenya. Setelah itu errornya kita kasih. Ini error 1 ya, QWL ya, diaktifkan dari sini dulu. Error 1, error 2 ya, error 1, error 2 di situ. Oke. Ini kan error dari model variabel laten. Nah, sekarang error masing-masing dimensi. Ya, ini error berapa berarti? Ya, kita urut saja. Error 3 atau ya sesuai dengan yang sebelumnya. Kita kasih error ER ya, ER 1 sampai ini ada 8 ya. Ada 10 ya, ada 10. Nah, ada 10. Errornya ada 10 tapi masih kegedean semua hurufnya tuh. Ya, berarti harus satu-satu ya. Harus satu-satu dikecilin. Yang errornya saja. Nah, itu errornya kan masih gede-gede. Nah, kita kecilin font hurufnya ya. Setiap mengecilkan harus aktif posisinya. Nah, jadi dia masuk di dalam lingkaran error.
Oke ya. Kita bisa lihat semua sudah dikasih notasi atau penamaan ya. Kemudian kita atur hurufnya ya, font huruf besar kecilnya biar kebaca dengan baik. Ini variannya sedang kita sesuaikan font hurufnya. Oke ya. Kita masih merapikan. Anda bisa mengikuti mengerjakan dari rumah. Nah, untuk bahan-bahan latihan ini baik software ya, Amos maupun datanya nanti data Excel ya. Itu nanti Anda bisa download di profsys12.wordpress ya .com. Nanti bisa diambil di Google Drive di sana. Baik modul ya. Nah, ini disimpan dulu biar nanti kalau ada lampu mati atau apa nggak hilang. Nah, kita nyimpennya foldernya di mana coba? Kita nyimpennya folder D, workshop, bahan workshop ini. Ada saya punya folder ya, punya folder namanya Areopagus. Nah, jadi tinggal save. Tadi shift-nya adalah apa? Second order ya. Second order second order 1 karena ini tahap 1 atau iterasi 1. Kita save sekarang. Nah, jadi kita udah tersimpan di second order 1 ya, second order 1. Nah, mari kita lihat kita punya data Excel ini. Dibuka data Excel, coba ke folder ya, Anda cari Anda kalau sudah sedang latihan bersama, Anda tentu sudah menyiapkan Excel-nya ada di mana lah ini. Kita buka ya, ada di folder saya, di folder data pelatihan, second order Excel ya, Excel biasa. Nah, ini datanya seperti ini kita lihat. Nah, ini teman-teman. Ya, ini data kita ya, 100 orang ke bawah. 100 orang ya, seperti yang ada di dalam modul. Ini skala 1 sampai 5. Oke, ya di close saja udah, ini teman-teman sudah bisa lihat. Nah, kita close. Itu data disimpan di mana kita harus tahu. Nah, sekarang tahap ini kita menghubungkan antara diagram yang sudah kita buat dengan data. Caranya view tag atau tapi jangan keburu-buru menghubungkan dengan data. Kita membuat tadi ya, maaf saya keburu-buru. Saya harus kasih perintah gov ya, perintah gov karena orientasi ngolah data kan gov ya, ngolah data kan gov. Nah, gov itu kita lihat ya, gov itu apa aja isinya. Coba ya, kita mau membuat ini agar nanti diketahui gov hitung atau nilai hitungnya. Ada di modul ya. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat-sahabat. Ada GFI, AGFI. Inilah yang akan kita tulis di diagram agar nanti keluar angkanya gitu. Ya, jadi itu ada 10 yang ingin kita tulis. Kita masuk ke Amos lagi. Caranya aktifkan kolom perintah title ya, judul, title, bawa ke tengah yang kosong. Nah, itu kosong. Nah, disinilah kita tulis. Disinilah kita tulis, tapi diatur dulu.
kita rata kiri left, kemudian font hurufnya jangan terlalu besar, ini 24, kita pakai 18, lalu kita tulis. Sesuai dengan yang akan kita keluarkan gov itu. Ya, yang akan kita keluarkan gov itu ini, ya. Perhatikan itu tadi perintahnya adalah dengan garis miring ke kiri ya. Biasanya kalau kita nulis slash itu kan garis miring ke kanan, slash right. Kita slash ke kiri, jadi slash left gitu ya, ke kiri. Kita memang ini agak lama mengetik manual ya. Jadi misalkan mau mengeluarkan NFI, normative fit index ya, NFI sama dengan garis miring kiri NFI. Ini jadi perintah kayak zaman komputer DOS dulu itu. Ya, kemudian RMSEA, root mean square estimate approximation. RMSEA sama dengan ya kan, miring kecil lalu huruf kecil, miring kiri huruf kecil. RMR ya, oke. Kita sekarang dia udah keluar. Nah, itu. Karena dia belum posisinya bagus, masih nabrak gambar, aktifkanlah transport lagi, aktifkan, digeser. Di mana ruang kosong. Nah, ini sudah agar memastikan kita shift di sini bahwa sudah ada gov, atau bisa ini diedit lagi ya, dikasih judul ya, nah di sini goodness of fit index itu, goodness of fit index. Nah, ini kasih judul ya, dieditnya caranya diketik lagi dengan title tadi. Nah, ini hasilnya ini goodness of fit index ya, nanti akan muncul nilai-nilainya. Di save biar nggak hilang ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menghubungkan data tadi Excel dengan ini, dengan diagram. Caranya data file, atau cancel dulu, atau Anda langsung di perintah kolom. Ini ada kiri ini. Nah, ini ada select data file, klik sama saja. Oke. Lalu buka file. Nah, ingat kita foldernya di mana tadi? Saya ada di D, ada di bahan workshop, ada di Areopagus, ada di data pelatihan. Ini agak dalam nih filenya. Ada di second order. Nama file saya second order. Nah, ini yang kanan ini perhatikan. Ini minimal di Excel 5 atau 8. Paling bagus Excel terakhir. Kalau Anda ini masih pada posisi Excel 3 atau 4 nanti nggak kebaca. Oke, Excel 8. Oke, open. Nah, sekarang ingin meyakinkan Anda bisa view. Nah, di view ini sudah ada, berarti sudah muncul. Oke, lalu di oke. Nah, ini berarti diagram sudah terkonek dengan ini di shift lagi ya, diagram sudah terkonek dengan data. Lalu kita ingin lihat running atau calculate ya, calculate, analyze, perintah analyze, calculate. Nah, ternyata belum keluar. Kalau belum keluar karena udah connect, kita view tag, lihat tagnya seperti apa masalahnya. Nah, ini view tag. Nah, ini view tag-nya nanti akan keluar seperti ini. Nah, itu ada tulisan. Ada tulisan bahwa dia belum keluar karena ini.
Nah, jadi ada yang unidentified istilahnya. Jadi ada indikator atau parameter yang unidentified. Maka kita harus melihat ada 4 di sini. Ada 4 yang suruh dilakukan additional constraint namanya. Ya, kita lihat di mana 4 itu, kita lihat view tag-nya di estimate-nya. Nah, unidentified ini banyak yang identified, tapi lebih baik kita lihat ambil yang paling bawah. Nah, ini ambil paling bawah ternyata ada di ER2, ER1, POS dan POF. Nah, gimana caranya itu? Kita menambahkan angka 1 di bagian POF, POS, ER dan OR2 ya, OR1, OR2 ini. Nah, ini kita masuk ke gambar. Nah, tadi ER1 dicari, ini error 1. Nah, ER1 klik kanan, kalau belum mau pakai telunjuk ini, perintah. Nah. ER1 Objective Properties. Di parameternya dikasih angka 1. Nah, ini di parameternya tadi kasih angka 1. Oke, ER2. Nah, itu ER2 kasih angka 1 lagi, diaktifkan ER2-nya, lalu POF. POF aktif, kasih angka 1 sama POS. Nah, udah. Nah, ini kita simpan ya, kita simpan. Ini namanya iterasi 2 sekarang. Kita simpan karena sudah ada penambahan itu menjadi latihan second order 2 ya, save. Ini namanya tahap 2 atau iterasi 2. Nah, ini sudah iterasi 2. Kita setelah menambah angka 1 atau di additional constraint namanya ya, additional constraint. Dengan menambah angka 1, R1, R2, POF sama POS, kita sudah jadi iterasi 2, ini tahap 2. Ambil data lagi. Pastikan ini diambil data. Ya, file ambil data. Nah, ini second order datanya. Kita oke lagi. Nah, lalu ini sudah terhubung data dengan iterasi 2 dengan ada tambahan constraint 1, lalu sekarang calculate lagi. Calculate. Nah, setelah dikalkulate muncul warna merah yang atas. Nah, warna merah itu artinya sudah ada hasilnya, kita klik. Nah, ini dia. Gov sudah masuk ya. Gov sudah masuk. Sudah terbaca ya, di situ sudah terbaca. Nah, setelah sudah terbaca artinya sudah benar nih, antara data sama gambar sudah sinkron. Nah, itu kita langkah selanjutnya adalah melihat apakah model ini sudah sudah memenuhi standar ya. Kita view tag sekarang. Nah, dilihat not for model. Nah, ini. Ya. Jadi kalau model sudah bagus, sudah bisa dipakai untuk analisis, kita selalu kontrol di view tag ini not for model atau di run out. Nah, ini not for modelnya masih ada angka minus ER3, ER6 sama ER9. Ini nggak boleh ada varian yang negatif atau 0. Ini ada 3 varian yang negatif. Perhatikan, Anda catat, yaitu ER3, ER mana lagi tadi? ER3, ER6, ER9 ya. ER9. Ini kita sekarang
dicatat tadi ya, ER3. Kita untuk menghilangkan minus ya atau 0 itu ada ini, kata lihat ER3, ER6 ini minus 0,8 sama ER9. Nah, ini kita ganti dengan 0,01. Nah, caranya mengganti yang ini dinetralkan lagi, jangan ada angka, ini kembali ke diagram. Sama ER3 diaktifkan, klik kanan, kalau belum aktif pakai tangan telunjuk ya, object properties, oke. Oke, ini di parameter ya. Ketik 0,01, 0.01. 0.01 ya. 0.01. Udah tadi yang yang negatif-negatif. Nah, sekarang udah semua kita oke. Ini kita simpan. Yang ini kita simpan, kan ada perubahan menjadi order ketiga ya. Filenya namanya order 3, iterasi 3. Nah, kita simpan. Kita running lagi. Calculate. Nah, karena data sudah tersambung, tinggal calculate. Lah, ini udah merah, kita aktifkan. Nah, kita tunggu. Ini sudah muncul. Tetap kita harus mengikuti prosedur, yaitu lihat view tag lagi apakah not for model. Nah, klik not for model, masih ada satu, yaitu ER10. Nanti kita harus mendapatkan minimum was achieved. Lah, ER10 kita ke gambar lagi. Itu 0 ya, minus ya, minus. Jadi nggak boleh ada minus atau 0. Nah, ini gambarnya kita netralkan lagi dengan cara klik yang warna hijau ya, warna merah tadi ngeluarin angka. Tadi di 10 ya, ER10 mana kita cari. ER10 nah, dikasih 0,01 ya. Nah, itu ER10 ya, kasih 0,01 di parameter. Oke. Kita shift lagi karena sudah ada penambahan. Jadi iterasi ke 4 ya. Nah, itu kita shift iterasi ke 4. Kita calculate lagi karena data kan sudah terhubung. Kita calculate. Ini udah iterasi keempat. Nah, merah kita lihat. Sudah, ini keluar. Nah, cara ngeceknya ke view tag lagi. Dilihat outputnya. Nah, ini. Anda sudah mendapatkan minimum was achieved. Ya. Sudah mendapatkan minimum was achieved. Sampai mendapatkan minimum was achieved. Nah, minimum was achieved setelah diperoleh ya. Setelah diperoleh ya, artinya model sudah oke ya, model sudah oke. Bisa untuk analisis selanjutnya ya. Nah, untuk analisis selanjutnya kita bisa lihat ke estimate yang dihasilkan. Nah, dari estimate yang dihasilkan ya, dari estimate yang dihasilkan kita akan melihat loading factor ya. Dari yang kita sepakati ya, loading factor kita adalah yang di bawah 0,5 ya, yang di bawah 0,5. Jadi loading factor itu adalah loading factor yang yang bukan pengaruh antara variabel laten ya, yang bukan pengaruh variabel laten itu ya variabel yang menjadi hipotesis. Ini 1 sampai 5 itu variabel laten semua ini. Nah, ini nggak usah diurusin karena nanti ini diambil untuk uji hipotesis. Justru yang mau dicek adalah yang indikator atau dimensi. Anda lihat di bawah variabel laten tadi semuanya bintang.
probability-nya bintang, atau CR ini T hitungnya di atas 1,96. Artinya signifikan semua. Ini di regression weight unstandardized. Nah, yang bawah ini standardized, dilihat lagi di luar yang variabel laten, yang dimensi dan indikator. Ternyata ada dua, yaitu dimensi X11, maaf, hanya X11, karena 486, jadi dia dibuang ya. Ingat, ini di dimensi X11 POF1 ya. POF1 artinya indikator 1. Nah, kalau udah ke bawah nggak ada, kita ke gambar lagi untuk membuang itu, kita drop. Kita drop karena dia nggak memenuhi syarat ya, karena dia nggak memenuhi syarat. Nah, lalu kita netralkan. Tadi POF 1, ini kan tadi kan kecil. Nah, ini dihilangkan. Caranya disilang, ini disilang, dibuang. Nah, ini dibuang, disimpan sekarang iterasi ke 5 ya. Disimpan iterasi ke 5. Nah, disimpan iterasi kelima. Sekarang dikalkulate lagi. Nah, kita klik yang merah lagi nih, yang tombol merah. Sudah muncul hasilnya. Nah, setelah ini muncul hasilnya di iterasi 5, kita lihat view tag-nya. Berarti benar semua indikator estimate-nya, coba. Ini sudah minimum first achieve, sudah bagus. Nah, kita lihat semuanya bagus ya. Ini sudah di atas 0,5. Jadi artinya semua indikator sudah valid ya. Nah, indikator yang sudah valid, lalu langkah selanjutnya apa yang ingin kita lihat. Nah, kita lihat nilai GOV-nya digambar. Nah, ini nilai GOV. Nah, nilai GOV ini kita buka hasil bawah. Ini. Jadi yang hasil iterasi 5 kita sudah ada ini di dalam modul ya. Di dalam modul sudah kita jelaskan satu persatu. Nah, ini dia. Ya, teman-teman. Cuman ini di dalam modul sudah kita buat kolom ya. Kita buat kolom. Probability-nya itu ya. Hasilnya kita kan belum tahu. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah dengan DF-nya 80, DF itu digambar tadi. Nah, ini ada DF, degree of freedom 80 ya, teman-teman. Anda perhatikan. DF-nya 80. Lalu kita akan bandingkan berapa hasil hitungnya. Nah, DF80 itu ngitungnya adalah dengan Excel. Ya, sebetulnya kalau ada buku statistik, Anda tinggal buka buku statistik. Tapi karena nggak ada, kita pakai Excel dengan rumus sama dengan CHI INV kurung buka. Nah, kita ada probability, ada koma ya, degree of freedom. Jadi probability-nya adalah 0,05 80 tadi DF-nya kurung tutup. Nah, udah itu 0,05 ya, 80 degree of freedom, kita enter. Nah, ketemulah 101 ya, 101. Tapi 101,879. Nah, padahal hasil di C square-nya di Gov adalah 97 ya. Jadi 97 lebih kecil. Jadi memenuhi syarat.
Kita lihat nih GOV-nya probability 0,84 ya. GFI 901, semua lebih besar. Nah, maka kita lihat setelah kita baca ini hasilnya dibanding dengan cut off value semuanya fit ya, semuanya fit. Ya, karena karena sudah fit artinya model itu sudah memenuhi syarat untuk menganalisis. Nah, ini tadi cara menghitungnya. Terus, nah sekarang kita mau menguji hipotesis karena model sudah fit ya. Karena model sudah fit, lalu kita menguji hipotesis. Hipotesisnya tadi ada 5. Ada 5. Lalu kita ambil print out. Kita ambil print outnya view tag ini ya, view tag, lihat teks, estimate. Nah ini yang diwarnai biru, inilah yang regression weight ini adalah pengaruh variabel laten ya. Ini yang akan kita gunakan untuk uji hipotesis. Kita copy biasa lalu kita bisa paste di Word. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya teman-teman ya. Jadi pengaruh person organizational fit ke QWL adalah tidak signifikan nih karena P-nya lebih kecil dari 0,05 atau T hitung atau CR. CR itu critical ratio-nya T-nya, T hitungnya 612. Harusnya 5% itu 1,96. Jadi POF tidak signifikan mempengaruhi QWL yang dari X1 ya. POF itu X1. Kemudian yang POS signifikan nih ya, signifikan. Yang POF tidak, tapi POS signifikan mempengaruhi QWL. Jadi jalur X2 dari bawah signifikan ke QWL. Sekarang yang langsung. Ya, ini langsung dari QWL ke EP signifikan, sangat signifikan. Bintang 3 itu artinya 1% pun signifikan. Signifikannya sangat kuat. Lalu POF yang jalur atas langsung ke EP tidak signifikan lagi ya. Jadi person organizational fit tidak signifikan dalam model ini. Terus yang terakhir adalah POS langsung ya, langsung. Jadi ini tidak signifikan juga kalau langsung. Jadi POF langsung itu tidak signifikan. Kesimpulannya adalah bahwa yang berpengaruh signifikan hanya POF melalui QWL ya. QWL lalu signifikan kepada employee performance. Jadi kesimpulannya ya, person organizational fit langsung itu tidak signifikan, tapi yang signifikan hanya POS kepada QWL. Ya, jadi inilah kesimpulannya. Ya, ini cara mengujinya ya. CR itu lebih kecil 196 atau P harus lebih besar 0,05. Nah, ini hipotesis 1 sampai dengan 5 sudah terjawab ya. Inilah tujuan utama menguji hipotesis dari metode SAM dengan Amos. Nah, karena ini ada pengaruh tidak langsung ya, ada peran mediasi, maka kita ingin lihat peran mediasinya. Kita lihat kalau ini analisis langsung, kita ngambilnya adalah dari standardized direct effect. Kita view tag ya. Kita di metric, estimate, metric atau scalar atau metric. Nah ini di sini ada standardized direct effect. Nah ini kita kopinya hanya yang laten saja. Nah yang ini ya, yang laten saja. Kemudian kita lihat tadi ya yang laten saja.
yang laten saja, lalu kita bisa lihat ini hasilnya. Ini hasilnya. Jadi pengaruh langsung ya, pengaruh langsung itu besarnya ini ya. Jadi POS ke QWL signifikan tadi ya. Kemudian yang POF tidak signifikan ke QWL. POS ke langsung juga tidak signifikan, tapi kalau tidak langsung dari POF tadi akan signifikan. Jadi ini pengaruh langsungnya. Ya, langsung kita buka lagi indirect ya, indirect. Ini fungsi sebelum ke indirect ya. Ini fungsi dari pengaruh langsung adalah untuk membuat model regresi ya. Struktur tadi dari model tadi jadilah model regresi dari efek ini ya. Dari model regresi. Jadi setelah mendapatkan model regresi ya, koefisien itu dari tabel 12, kita dapat mengisi error ya. Nah, error dari model itu diambil dari printout ini, square multiple correlation ya ini. Nah, lalu kita ambil variabel laten aja, QWL sama EP, ini besarnya 101 dan 0,271. Nah, itulah dikurangkan dengan 1 ya. Ini setelah dikurangkan dengan 1, errornya ketemu. Ya, inilah yang disebut square multiple correlation, itu adalah sebenarnya koefisien determinasi ya. Jadi 1 dikurangi koefisien determinasi. Oke, sekarang pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung itu jelas merupakan perkalian dari koefisien regresi antar jalur. Ya, misalkan ini pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung ya, POS ke employee performance adalah sebetulnya koefisien POS terhadap QWL sama QWL terhadap EP dikalikan. Nah, inilah ketemunya. POF terhadap QWL koefisiennya berapa dikalikan QWL terhadap EP, koefisiennya berapa tadi ya. Nah, berdasarkan direct effect tadi yang ini. Nah, inilah dikalikan, ketemunya adalah pengaruh tidak langsung. Nah, sekarang pengaruh total. Nah, pengaruh total itu ternyata hasil dari pengaruh tidak langsung dikurangi dengan pengaruh langsungnya ini. Ya, jadi pengaruh tidak langsung POS kepada employee performance dikurangkan dengan pengaruh langsungnya POS dengan EP. Nah, saya kira itu ya, itu akan menghasilkan pengaruh total ya. Nah, ini pengaruh total. Kemudian disimpulkan bahwa pengaruh total terbesarnya adalah jalur POS, QWL dan EP ya. POS, QWL dan EP sebesar minus 0,034. Pengaruh POF terhadap QWL dan EP jalur ini tidak signifikan di uji hipotesis, jadi ini tidak menjadikan rekomendasi. Nah, selanjutnya bagaimana cara mendapatkan tadi pengaruh total, pengaruh tidak langsung ya, kita ambil dari ini standardized total effect, kemudian standardized direct effect, kemudian standardized indirect effect. Ini hasil-hasilnya ini. Jadi ini pun nanti cukup diambil dari variabel yang latennya saja gitu. Baik ya.
acara atau pembahasan selanjutnya adalah assessment of normality. Jadi untuk mendapatkan uji normalitas data karena regresi dengan AMOS ini untuk model intervening, apalagi ini second order, kita harus menguji assessment of normality. Caranya adalah kita masuk ke view tag lagi ya. Di sini di atas Anda lihat ada assessment of normality. Nah, ini critical ratio atau CR ini pada baris multivariate ketemulah angka 153 ini. 1,253. Nah, ini kita copy, kita taruh di Word ya. Nah, ini hasilnya CR ini 1,253. Apakah ini data normal? Nah, kita cek. Rentang dianggap dianggap data itu normal apabila CR multivariate-nya terletak di antara plus minus 2,58. Kita lihat di sini hasil CR multivariate 1,253 pasti lebih besar dari minus 2,58 dan lebih kecil dari plus 2,58. Jadi skewness atau kejulingan grafik diagram dari data ini jelas berdistribusi normal. Karena normal maka dengan ini analisis sudah sempurna. Data berdistribusi normal, sudah diperoleh uji hipotesis, sudah diperoleh model regresi, lalu pengaruh total ya, langsung dan tidak langsung sudah selesai. Tinggal kalau ini penelitian untuk tesis atau disertasi ya tinggal membuat laporan penelitian dengan narasi analisis inferensialnya ini untuk menguji hipotesis dan mendapatkan model. Dan juga kesimpulan dan implikasi manajerial. Ya, demikian sahabat-sahabat semua yang sempat kali ini mengikuti tutorial ini, saya ingatkan Anda bisa mendapatkan data untuk latihan, lalu aplikasi AMOS, LISREL, dan PLS, serta modul tutorial. Anda bisa masuk ke internet, ada di URL kami yaitu profsis12.wordpress.com. Ya. Silakan ya Anda masuk di sana. profsis12.wordpress.com. Ya, ini URL-nya profsis12 wordpress.com ya, ini tampilannya. Nanti Anda bisa download aplikasi AMOS, modul pelatihan dan lain-lain ya. Modul pelatihan ada di sini, Anda bisa download. Demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya berharap bertemu lagi. Anda setia mengikuti pelatihan online metode SEM pada seri atau episode ke-7 ya, karena ini adalah episode ke-6 dengan AMOS. Insya Allah pada episode ke-7 akan berjumpa lagi dengan aplikasi partial least square Smart PLS seri 3 dengan model SEM second order dan intervening masih. Jadi rencana nanti ada intervening dengan PLS ya, second order, lalu dengan LISREL. Nah, setelah itu pada seri advance selanjutnya adalah analisis moderasi ya. Kalau ini kan intervening, nanti kita setelah tutorial dengan PLS lalu LISREL, nanti kita akan menggunakan pendekatan moderasi. Demikian saya Profesor Dr. Siswoyo Haryono MM MPD mengucapkan
Sampai jumpa lagi dan salam sukses.